Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan isi materi dari seminar yang merupakan kerjasama antara Bintang Nusantara Learning Center dengan BINUS University Jakarta. Terkait dengan materi canvassing, marketing, dan proses bagaimana supaya bisa closing. Ya, jadi ada 3 ing. Nah, baik. Materi yang akan saya berikan pada hari ini itu berkenaan dengan strategi closing pada direct selling marketing. Materi ini disajikan pada acara seminar ya yang diselenggarakan untuk pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong, Brunei Darussalam, Malaysia, dan yang satu lagi Makau ya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu direct selling. Direct selling itu adalah sistem penjualan langsung produk ya. Jadi seperti Anda langsung menawarkan produk kepada konsumen ya atau jasa. Nah, jadi tanpa melalui perantara. Jadi Anda langsung berhubungan langsung dengan konsumen. Ini yang disebut sebagai direct selling. Kemudian ada kata-kata closing. Apa itu yang disebut dengan closing? Jadi closing adalah cara yang dilakukan oleh para marketeer untuk membuat calon pembeli ya membeli produk yang dipasarkan. Nah, teknik inilah teknik yang digunakan untuk meyakinkan orang dari yang hanya tertarik sehingga dia menjadi membeli. Itu yang disebut sebagai closing. Nah, ada banyak teknik atau tata cara closing yang bisa kita pergunakan. Ya, jadi teknik ini memang intinya adalah kita bisa merayu, mensugesti pembeli sehingga pembeli itu mau membeli produk kita. Jadi kita ibaratkan itu sama seperti kita menembak dan pembeli itu adalah target sasaran kita. Kalau dia mau membeli produk yang kita jual, maka otomatis dia masuk sasaran yang pas. Itu yang disebut dengan teknik closing. Intinya adalah gini, penjual itu mampu menggabungkan atau mengcombine teknik closing dengan membangun hubungan personal dengan pembeli. Ya. Nah, cara ini biasanya terbukti berhasil. Jadi sebenarnya teknik closing itu ibaratnya ada pintu gerbang yang tertutup, Anda punya kuncinya sehingga membuka pintu gerbang tersebut. Nah, jadi intinya orang mau membeli produk kita itu tergantung kepada kemampuan kita sebagai penjual dalam menjalin hubungan baik, ya, hubungan personal dengan si pembeli produk tersebut. Nah, ada banyak teknik yang bisa kita lakukan dalam hal closing ya. Di sini sebenarnya ada 15 ya, tetapi saya tidak akan bisa jelaskan semuanya. Nah, teknik yang pertama itu ada yang disebut sebagai bentar. Ada yang disebut sebagai assumptive closing. Jadi assumptive closing ini adalah penjual bersikap seolah-olah calon pembeli itu sebenarnya sudah tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, pendekatannya seperti apa? Anda bisa mengatakan seperti ini. Saya melihat Mbak tertarik ya dengan produk saya. Nah, apabila Mbak berkenan, Mbak bisa memberikan data Mbak ke saya. Nanti saya bantu Mbak mengisikan formulir sehingga Mbak bisa memperoleh produk yang saya berikan. Tahu-tahu kita bicara seperti itu. Cuman kita harus melihat dulu, jangan sampai kita berbicara seperti itu pada saat orangnya lagi tidak mood. Tentu akan ditolak. Kita lihat situasi terlebih dahulu. Jadi itulah yang disebut dengan assumptive closing atau teknik asumsi. Kita berasumsi bahwa sebenarnya dia sudah tertarik terhadap produk yang akan kita tawarkan. Teknik yang kedua, ada yang disebut sebagai take away closing. Ya, take away itu mengambil. Jadi penjual seakan-akan
menjual produk yang seolah-olah terbatas. Ini sering sekali banyak dipakai. Ya misalkan, ini tinggal 5 ya, Anda beruntung. Produknya tinggal 5 lagi. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan produk ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan takeaway closing. Wah, kalau kebetulan sekarang orang banyak menjual di Facebook ya. Ayo, tinggal 8 lagi. Oh, tinggal 10 lagi. Nah, itu yang disebut dengan takeaway closing. Ya, di sini ada contoh misalkan. Ada satu kata-kata, di seluruh Indonesia mobil terbaru ini hanya ready 3 unit saat ini. Jika Anda mengambil sekarang, maka kami bisa memberikan diskon. Nah, apalagi kalau sekiranya Anda memberikan kata-kata diskon. Tentunya akan mempercepat proses pembeli supaya closing, supaya mereka jadi membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan teknik now or never closing. Sekarang atau tidak sama sekali. Nah, teknik ini juga banyak dipergunakan oleh perusahaan ya atau bahkan oleh perorangan. Misalkan di akhir tahun ini banyak terjadi misalkan end of the year sale ya, menjelang tanggal 31 Desember. Nah, segera mumpung tanggal sekian, waktu tinggal 3 hari lagi. Nah, ini seperti ini. Seperti misalkan midnight sale gitu ya. Nah, ini adalah salah satu teknik supaya orang mampu membeli. Seperti misalkan di Hong Kong ya, itu ada Sogo ya. Itu sering sekali mengadakan sale, apalagi pada saat bulan-bulan Desember seperti ini. Nah, itu sale-nya luar biasa. Jadi kalau ke sana Anda beli sepatu nggak bisa satu, paling tidak harus 2 atau 3 karena mereka sale-nya seperti itu ya. 2 sepatu harganya sekian ya, 3 sepatu harganya sekian. Nah, ini adalah teknik yang mereka gunakan sehingga mereka dapat menjual produk yang mereka tawarkan. Jadi teknik semacam ini yang disebut dengan now or never closing. Jadi kalau tidak sekarang Anda beli, ya besok itu udah nggak ada lagi, ya. Atau Anda nggak dapat produk sama sekali. Sehingga mereka terpacu untuk membeli saat ini juga. Sekarang atau tidak akan pernah. Teknik berikutnya itu ada yang disebut sebagai summary closing atau simpulan. Jadi intinya adalah penegasan kembali akan produk yang diharapkan untuk dibeli oleh pelanggan. Nah, teknik ini di teknik ini kita mencoba menjelaskan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu punya gambaran terhadap produk yang akan ia beli. Ya, misalkan gini, eh, dengan menggunakan produk yang kami jual, Bapak bisa menggunakan atau mencuci pakaian dalam jumlah yang banyak dan waktu yang cepat. Caranya dengan mudah. Dengan hanya mengklik tombol ini, maka semua proses pencucian itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, ini memberikan gambaran atau visualisasi sehingga pembeli, oh, kayaknya kalau saya pakai produk ini akan terjadi seperti ini. Nah, jadi summary closing ini merupakan teknik ya yang membantu pelanggan sehingga pelanggan itu akan merasa jauh lebih mudah dalam melakukan kesepakatan. Kenapa? Karena dia merasa mengerti terhadap produk yang akan dia beli. Itu yang disebut sebagai summary closing. Summary itu adalah simpulan. Nah, teknik berikutnya itu adalah proses mempengaruhi pembeli ya. Jadi ada beberapa proses mempengaruhi pembeli. Nah, berdasarkan satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert Cialdini dalam bukunya Influence the Psychology of Persuasion, ada beberapa poin yang membuat orang itu terpengaruh untuk membeli produk yang akan kita jual. Yang pertama, karena adanya pertukaran. Jelas ya, orang membeli itu dia ada pertukaran, pertukaran benefit. Ada yang membutuhkan, kemudian ada yang menyediakan barangnya. Jadi pada saat kita menjual itu sebenarnya kita membantu orang tersebut untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan. Nah, itu konsep pertukaran. Yang kedua adalah konsistensi.
Jadi orang itu akan mudah membeli karena ada track record sebagai penjual. Misalkan saya membuka lembaga pendidikan sudah 13 tahun sejak tahun 2009. Nah, orang tahu bahwa lembaga pendidikan saya itu berjalan sudah 13 tahun, sudah lama, dan menghasilkan alumni sampai 2.300. Sorry, sampai 1.300 alumni. Nah, ini merupakan track record, sehingga orang akan lebih mudah, oh Bintang Nusantara sudah banyak alumninya, kemudian kita yakin deh, kita ikut sekolah ini. Nah, itu konsistensi. Dia tidak membuat bisnis yang lain selain bisnis pendidikan itu. Kemudian yang berikutnya, validasi sosial. Pada saat kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa atau siswa atau kepada pelanggan, ya, kita berikan pelayanan terbaik sehingga mereka puas. Kenapa? Pada saat mereka puas, dia akan memberitahukan kepada orang lain. Ya, barangkali orang tersebut punya 20, 30 atau 40 teman yang disebut sebagai mouth to mouth marketing. Jadi dia akan cerita ke temannya. Nah, sehingga ini mendatangkan proses pembelian. Kemudian yang keempat, orang itu suka terhadap produk yang kita buat. Makanya pada saat membuat produk, kita harus benar-benar membuat desain yang banyak orang lain suka. Kalau misalkan produknya itu makanan, kita membuat makanan yang disukai oleh kalangan tertentu. Misalkan kalangan remaja kah? Ya, kalau sekarang kan remaja sukanya seblak seperti itu ya. Ini contoh saja. Ini dalam hal kesukaan atau liking. Kita ikuti apa yang mereka suka. Kemudian terkait dengan otoritas. Dan terakhir yang kelima, itu kelangkaan. Ya, kelangkaan. Pada saat langka itu sebenarnya orang banyak butuh. Ya, otomatis jika ada scarcity atau kelangkaan, maka akan lebih mudah calon pembeli untuk closing, untuk membeli produk yang akan kita jual. Nah, kemudian yang kelima itu ada berdasarkan teori yang tadi, itu ada yang disebut dengan something for nothing close. Ya. Jadi intinya orang mau beli atau membeli produk yang akan kita jual itu karena ada proses pertukaran. Nah, pada intinya gini, itu ada proses imbalan kepada calon pembeli jika pembeli produk yang kita jual. eh Misalkan seperti yang dilakukan oleh penjual mobil tertentu. Mereka memberikan free item. Ya, misalkan pada free item ini mungkin harganya tidak seberapa, tetapi kalau misalkan Anda berikan eh, tambahan, maka si konsumen itu akan suka. Ya, imbalan itu mereka akan suka. Misalkan komputer, oh ini saya berikan laptop, oh ini saya berikan tasnya. Ya, mobil, oh Pak, ini mobil ini sudah ada tendanya. Ya, maka kami berikan terpalnya, misalkan itu secara free. Nah, itu konsumen itu akan suka terhadap penawaran seperti itu. Nah, jadi selain mungkin ya menawarkan diskon, ya kami juga memberikan free nih Pak, memasang kaca film di mobil Bapak. Ya, apakah Bapak tertarik? Nah, itu yang disebut dengan something for nothing to close. Berikutnya adalah ada yang disebut sebagai uh, Benjamin Franklin closing. Ya, jadi Anda mengenal ya mantan presiden Amerika Serikat yaitu Benjamin Franklin, yaitu terkait dengan proses closing. Intinya gini, di dalam konsep closing ini ada yang disebut sebagai pro dan kontra. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah gini, penjual kita sebagai penjual akan membuat daftar pro nih. Jadi kita bikin list. Apa sih kelebihan dan kekurangan produk ini? Ya, pokoknya ada pro dan kontra. Nah, kenapa? Ini sebenarnya ya kita memberitahukan kepada konsumen supaya konsumen itu yakin ya sehingga dia tahu oh kekurangannya ini, oh kelebihannya ini ya. Misalkan gini, di tengah di Victoria Park misalkan kita menawarkan produk misalkan sepatu ya misalkan sepatunya mungkin agak mahal. Kita berbicara Mbak, oh saya lihat Mbak sepatunya bagus ya. Wah ini koleksi sepatu ini memang jarang saya lihat. Tapi Mbak, kalau sekiranya Mbak menggunakan sepatu ini nih, itu akan lebih nyaman digunakan. Apalagi kalau misalkan Mbak suka jogging, lebih nyaman digunakan. Terus ya, kita kasih kontranya nih. Kita kasih tahu harganya misalkan.
Walaupun nih Mbak, harganya memang jauh lebih mahal sih dari yang itu, gitu ya. Nah, tetapi Mbak akan merasakan kenyamanan pada saat Mbak jogging. Nah, ini contoh ya. Jadi di samping kita memberikan sisi positif, kita juga ada memberikan yang sisi lainnya, ada kontranya gitu. Tetapi paling tidak dia berpikir, oh atau tidak merasa dibodohi. Oh ternyata ini ada kekurangan dan kelebihan. Oh laptop ini sudah bagus, cuman memang Mbak ini agak mahal. Kenapa? Karena RAM-nya lebih besar. Ya kalau misalkan Mbak mau mengeluarkan uang sedikit saja, otomatis prosesnya itu nanti kalau misalkan Anda memproses suatu dokumen apa itu akan lebih cepat gitu. Nah, ini pro kontra Ben Franklin closing. Kemudian kita lanjutkan dengan metode atau teknik closing yang berikutnya. Nah, teknik closing yang berikutnya ini yang disebut sebagai sharp angle closing atau yang disebut sebagai closing sudut tajam ya. Jadi kita harus pandai-pandai nih melihat eh, apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap penawaran yang kita berikan. Kalau misalkan dia uangnya kurang ya mungkin ya kita bisa memberikan diskon ya pada produk yang kita inginkan. Kalau sekiranya dia menginginkan diskon ya. Kemudian ada yang ini yang paling mungkin yang paling bisa menyentuh sisi konsumen itu adalah needs closing ya. Konsumennya itu sebenarnya lagi butuh ya. Makanya pada saat kita melihat konsumen, kita lihat ih kira-kira ini orang butuh nggak ya? Misalkan mohon maaf, misalkan konsumennya berjerawat, kebetulan Anda menjual kosmetik semacam itu. Nah, Anda kan bisa menawarkan, oh Mbak, ini kayaknya ini bisa menjadi solusi nih untuk menghaluskan kulit wajah dan lain sebagainya ya. Atau misalkan Anda bisa mengatakan kami punya banyak model dan merek kulkas nih Pak. Kira-kira bagaimana kebutuhan kulkas yang Bapak butuhkan? Yang kapasitasnya lebih besar kah atau lebih kecil kah? Nah, jadi kedatangan kita sebagai penjual itu adalah solusi bagi masalah yang mereka hadapi ya. Jadi dia bertemu dengan kita seolah melihat oh ini adalah solusi dari masalah yang mereka hadapi. Ya, misalkan solusinya tadi ya jerawat dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan kita analogikan bahwa kita sebagai pedagang itu menawarkan sesuatu, tetapi kita membantu orang lain untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan yang mereka inginkan. Itu yang disebut dengan needs closing. Kemudian ada yang disebut dengan scale closing. Yang kesembilan ini, scale closing. Ya, jadi si konsumen itu kita bantu untuk menentukan skala. Ya, skala itu kayak gini, baik, sedang, buruk, misalkan. Skala dari satu ini, baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali, misalkan. Nah, kita tanya aja, ini ya sama seperti kita naik Gojek gitu ya. Mereka minta kita nilai. Nah, itu adalah skala atau closing scale. Jadi si tukang Gojek itu mohon dinilai, kira-kira pelayannya seperti apa. Ya, kasih bintang satu kah, dua kah. Nah, ini namanya scale closing. Kenapa? Eh, hal ini perlu dilakukan karena si calon pembeli itu akan berasumsi bahwa kita tuh menjadi pendengar yang baik kepada konsumen. Jadi kita dikesankan, oh ternyata dia jualan ya, tetapi dia juga mau mendengarkan apa kata konsumen. Nah, sehingga kita itu terkesan seperti itu di depan pembeli. Nah, kalau kita mampu mengedepankan kesan seperti itu di depan pembeli, maka otomatis closing itu menjadi sesuatu yang dapat atau dekat kepada kita. Ini yang disebut dengan scale closing. Nah, kemudian poin ke-10 ada lagi yang disebut sebagai empath closing. Nah, atau yang disebut dengan closing empati. Closing ini eh, penjual itu kita sebagai penjual itu harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh calon pembeli. Jadi intinya adalah kita mencoba untuk membangun ikatan khusus, ikatan personal dengan pembeli, ya. Nah, jadi
Ini penting ya karena kita tahu psikologi pembeli. Contoh misalkan saya dulu waktu anak-anak saya kecil itu ada yang langganan gitu ya, Toys R Us gitu ya. Seperti itu. Nah, eh, itu ya yang namanya Toys R Us itu selalu mengirimkan email ulang tahun anak saya, selamat hari raya dan lain sebagainya. Itu namanya personal ya, empati. Oh, ternyata dia ingat ya ulang tahun anak saya ya. Nah, itu berkesan ya. Bukan cuman itu, ada juga produk obat ya kalau nggak salah, dia kirim email itu ke saya, oh selamat ulang tahun ya, oh ada apa gitu. Nah itu adalah yang disebut dengan empathy closing. Nah ini memperbanyak peluang untuk si pembeli itu akan membeli produk yang akan kita jual. Nah, atau Anda menggunakan kata-kata kayaknya dia nggak mau beli ya sekarang ya. Anda bisa mengatakan seperti, oh oke Pak, nggak apa-apa, jangan khawatir. Mbak bisa pikir-pikir aja dulu nanti di rumah ya. Kami bisa kok menunggu. Ya mudah-mudahan kita bisa berjodoh dan bertemu lagi sehingga saya bisa memenuhi produk yang Mbak inginkan. Nah, itu adalah cara kita untuk membangun empati. Nah, jadi itu adalah beberapa teknik yang bisa kita lakukan pada saat kita mencoba untuk mendekati pembeli sehingga kita memperoleh apa yang disebut dengan closing tadi. Si pembeli jadi membeli produk yang kita jual. Semoga materi ini bisa bermanfaat sehingga membantu Anda untuk bisa berjualan direct selling baik secara online maupun offline. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.